berharokat. Sekarang kita akan bahas sampai ke wo bersukun. Sebentar ya, nampaknya saya harus ngirim voice note dulu sebentar ke tim saya ya. Sebentar ya, saya izin mute dulu ya mic-nya ya sebentar ya. Bismillah, Kang Abdu, bentar, masih ada ya. Baik ya. Lanjut, Ustadz maaf live-nya berapa kali sehari? Maksimalnya 1 kali ba'da subuh gitu. Ya, sisanya kalau saya lagi nggak ada agenda itu siang, sore atau ba'da maghrib itu live. Kalau ba'da isya itu tentatif banget. Pokoknya selain ba'da subuh tentatif. Kenapa? Karena saya ada agenda-agenda lain teman-teman. Harus nyiapin lembaga online kan. Teman-teman kan pengen punya ada kelas online yang berjenjang kan? Ya, ada kelas online sedang kita siapkan. Insya Allah akan ada buku baru juga. Ya, gitu. Akan ada buku baru juga. Tapi ya itu. Ya, di gojloknya pasti lama teman-teman. Kenapa? Karena buku ini aja yang tadi teman-teman sudah order, ini perlu waktu 2 tahun sampai rampung. Kenapa? Karena kita bukan mikirin gimana ya nanti bukunya biar penjualannya banyak. Bukan itu faktor utama yang kita upayakan kalau lagi bikin produk. Tapi bagaimana caranya dari kelas yang sedang kita upayakan buat teman-teman, dari buku yang sedang kita upayakan itu teman-teman merasa jadi wasilah untuk terbantu dalam belajarnya. Itu aja. Kalau masalah keduniaan mah konversi penjualan mah itu Allah nanti yang punya kehendak. Ya, gitu. Ya. Oke. Baik, sip ya. Jadi mohon doanya teman-teman ya. Oke. Baik. Sekarang kita masuk ke huruf dha dalam keadaan bersukun. Ya. Oke, kalau tadi di halaman 90 di buku saya, kita sudah membahas huruf dha ketika berharokat. Nah, sekarang kita akan bahas huruf dha ketika dia dalam keadaan bersukun. Sukun itu dalam istilah lain disebut juga istilahnya sakinah. Dha sakinah berarti atau dha sukun. Sukun itu dalam fisiknya itu dari segi fisik dia terlihat ada tanda petik di atas setiap huruf hijaiyah kalau dalam keadaan sukun. Ya, teman-teman sekalian. Oke. Nah, oke. Sekelas berapa orang kelasnya nanti? Bisa grup, bisa betul-betul real private, bisa insya Allah ya. Nah, sekarang saya pengen tanya, arti sukun itu apa teman-teman? Misalnya dha sukun, nun sukun. Sukun itu artinya apa? Boleh komen. Boleh komen. Sukun itu artinya apa? Buat teman-teman yang udah sering ikut live saya pasti tahu artinya. Sukun itu artinya apa? Nah, ya. Oke, macam-macam kan? Masih banyak yang bilang ini sukun itu mati. Mati. Nah, apakah sukun itu artinya mati? Boleh, teman-teman bilang nun mati boleh. Tapi arti sukun itu artinya apa? Diam. Bukan mati ya sebenarnya ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya, karena kita mungkin dari kecil disebutnya sukun itu mati. Sukun itu artinya diam. Ya, gitu. Oke. Nah, kesalahan yang sering kali lagi-lagi bahas kesalahan. Justru kita itu membahas kesalahan biar kita nggak salah. Bunyi benernya dicontohin, insya Allah. Teorinya dulu kita jelaskan sebagai input, outputnya biar benar, biar lebih mudah ketika berlatih. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dha dalam keadaan sukun adalah ternyata di poin 1 sama kayak kayak dha berharokat. Apa? Tertukar jadi huruf dzal. Ya, berarti perlu dibahas lagi nggak? Tetap perlu. Kenapa? Karena nanti kita harus bunyikan, teman-teman harus kenal bunyinya. Karena bunyi ketika dha salah jadi dzal ketika berharokat itu nanti teman-teman belum tentu kenali ketika dha dalam keadaan sukun. Harus kenal. Karena asas dalam membaca Quran itu kan bunyi, harus kenal bunyinya, bukan kenal bentuk aja. Oke, perhatikan. Nah, perhatikan ya. Jadi kita ulang lagi. Dha jangan sampai tertukar dengan huruf dzal. Apa yang membuat mereka bisa tertukar? Sekali lagi, dha dan dzal ini bisa tertukar karena sekali lagi makhraj mereka sama. Tempat keluar mereka tuh sama, makanya bunyinya sering ketukar, persis bahkan. Karena ya memang mereka saudara kembar, keluar dari tempat yang sama.
Kalau kita ibaratkan anak keluar dari rahim yang sama. Apa? Dari makhrajnya wadha'u wadzalu wasalil ulya min tarafaihima. Dari ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas kita. Secara tipis-tipis nempelnya, ndak perlu ditekan kuat-kuat. Persis nih redaksinya sama nih huruf dzal. Tuh di buku saya. Ya, ini kalau dzal ada di halaman 93-nya. Tuh. Ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas secara tipis-tipis, tak perlu ditekan kuat-kuat. Sama nggak? Sama kan? Sama kan? Sama kan redaksinya? Ya memang tempat keluar mereka sama. Nih, di sini nih, lihat ya. Nih, huruf dha begini, ya. Fokus di ujung lidahnya dulu tuh. Huruf dha begini tuh. Huruf dha begini, huruf dha begini, sama titiknya di situ. Nah, jadi fokus ketika kita melafalkan huruf dha dan dzal itu bukan menjulurkan ujung lidah, bukan harus ngelel, bukan harus melet. Dha, dha, dha. Bukan begitu, tapi fokus di ujung lidah menyentuhkan ke ujung gigi sari atas. Dha, dha, dza, dza, dha. Bahkan lidah kita nggak harus keluar kan, karena fokusnya di ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas. Dza, dza, dha. Jadi poin pentingnya bukan harus keluar ujung lidahnya, tapi harus nempel, menyentuh, mengarah ke ujung gigi sari atas. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, terus apa yang membedakan? Nah, gini aja langsung kita bahas ya, karena udah kita bahas tadi di dha harokat. Jadi dha dan dzal itu, kalau misalnya makhrajnya sama apa? Dha dan dzal itu dibedakan dari apa? Dari kadar tebal tipisnya. Huruf dha itu huruf yang tebal. Huruf dzal itu huruf yang tipis. Makanya di sini lihat, huruf dha itu ditulis di buku dia termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Ya, kalau huruf dzal, nih, huruf dzal dia termasuk ke dalam huruf yang tarqiq. Beda kan? Beda. Ya, tafkhim itu dibaca dengan suara yang tebal. Ya. Tarqiq itu dibaca dengan suara yang tipis atau suara yang ringan. Gimana cara ngebedain tebal tipisnya? Kita ulang lagi. Kalau tebal, dia dilafalkan dengan mengangkat bagian pangkal lidah. Berarti kalau tipis tidak mengangkat bagian pangkal lidah. Pangkal lidah itu bagian mana? Saya ingatkan lagi, izin. Pangkal lidah itu nih, area yang nomor 4 nih, yang warna biru nih. Nah, ini pangkal lidah, sahabatku yang saya cintai, kawan-kawanku di sini. Nah, kalau huruf tipis pangkal lidahnya di bawah begini. Tuh kan nggak naik kan, begini kan. Kalau huruf tebal pangkal lidahnya begini, naik. Dari gambar di buku, kalau dha dia karena dia tebal, nih lihat. Kalau dha begini, lihat lidah dalamnya naik kan, nggak begini kan, tapi naik ke atas karena dia tebal. Pangkal lidah naik. Kalau huruf dzal, nih. Kalau huruf dzal itu dia turun tuh pangkal lidahnya. Tuh nggak begini kan? Tuh beda nggak, ini dzal, ini dha. Tuh dha, dza, dhi, zi, dhu, zu. Beda ya. Ini dzal, ini dha. Allahu akbar. Gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi, tapi di sini sekarang dha-nya dalam keadaan sukun. Maka gimana output bunyinya? Teorinya udah kita dapetin tuh sebagai maklumat awal, info awal, baru kita praktekkan. Nah, sekarang nih contoh di sini. Jadi kalau nggak diangkat pangkal lidah, bunyinya macam ini nanti. Lamu. Kalau pakai pangkal lidah, lamu. Beda nggak bunyinya antara dengan beda nggak? Coba pelan-pelan kenali bunyi. Ingat konsep belajar kita, kenali bunyi. Kenali bunyi dulu. Beda nggak? Alhamdulillah, jangan lupa ucapkan alhamdulillah dulu, bersyukur. Bersyukur karena mau belajar. Bersyukur lagi kalau bisa sudah bisa membedakan bunyi. Tinggal nanti pelan-pelan, step by step, baru praktek, latihan, baca di hadapan guru, masih salah, ulang lagi, gitu ya. Ya, paham ya? Bang, kenapa nggak langsung latihan aja sih? Kenapa dijelaskan dulu teorinya, teman-teman? Rukun dalam mencapai tajwid, ini yang saya dapatkan dari guru saya lupa redaksinya, apakah di Matan Samanundia atau di karyanya Syekh Al-Mutawalli, saya lupa. Jadi rukun dalam tajwid itu ada 5. 3-nya teori awal, 2-nya latihan. 3 teori awal apa? Arkanuhu, makhrojihi, saya lupa, kata sifat, thumma ahkam.
makhraj, sifat, dan hukum tajwid. Ya, baru yang ketiga, yang keempat apa? Riyadhah, latihan. Yang keempat, talakikan bacaannya di hadapan seorang guru yang thiqah dan mutqin. Nah, jadi memang tidak bisa dilepas istilah teori ini harus teman-teman ketahui. Walaupun nggak tahu istilah nggak apa-apa, tapi konsepnya pahami, baru praktek. Gitu teman-teman sekalian, ya. Oke. Ya, gitu. Jadi al-lamu jangan al-lamu. Al-lamu bukan al-lamu. Ulang Ustadz, apa rukunya? Rukunya tadi makhraj, ya, sifat, ya, udah makhraj sifat, hukum-hukum tajwid, terus prakteknya latihan dan talaki. Gitu Bang Al-Syaf ya. Oke, sip. Nah, paham nggak teman-teman sekalian? Sekarang gini deh, kita coba tebak-tebakan ya. Jadi clue-nya, huruf huruf dha-nya harus dibaca tebal. Jangan sampai tipis karena berubah jadi dzal, gitu ya. Oke. Pada Quran surah Asy-Syu'ara ayat 136. Mana dha sukun yang lebih tepat? Ya, clue-nya ingat, perhatikan tebal tipisnya. Yang A kah atau yang B kah? Yang A awa'alta, yang B awa'alta. Mana yang tepat? Yang A awa'alta, yang B awa'alta. Kira-kira mana bacaan dha sukun yang lebih proporsional bunyinya? Yang A kah atau yang B kah? Ya. Tuh. Lihat, ini gak main-main yang jawab B terbanyak tuh, dominan menjawab B. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sudah bisa membedakan, bersyukurlah. Alhamdulillah. Ya, gitu. Oke, tapi saya belum bisa praktek, jangan lupa syukurnya dulu. Ya, kalau kita melihat hanya apa yang kita belum dapatkan, gak akan pernah bersyukur kita. Bersyukur dulu teman-teman. Ya, alhamdulillah ya. Gitu. Oke, sip. Jadi perbedaan pangkal lidah itu sangat berpengaruh dalam keadaan kadar tebal tipis huruf. Ya. Oke, lanjut nggak? Lanjut. Boleh dilanjutin? Lanjut lagi ya. Oke. Misalnya satu lagi deh. Saya satu lagi pengen ngasih kuisnya. Nah, di kalimat yang ini. Quran surah An-Nisa ayat ke-63. Oke. Mana dha sukun yang lebih tepat? Yang A wa'ilhum, yang B wa'ilhum. Coba, yang mana yang dha sukun? Yang A wa'ilhum, yang B yang A wa'ilhum, yang B wa'ilhum. Yang tepat adalah yang A. Masya Allah. Tuh, luar biasa ya. Ya, udah pada kenal, alhamdulillah. Ya, perkenalan itu dibutuhkan biar kita tidak salah treatment. Mau sama orang mau sama huruf. Ya. Oke, lanjut. Nah, itu ya. Paham? Oke. Aduh, mau habis baterai teman-teman. Oke, saya izin sambil ngecas dulu nih. Si iPad-nya, si tabletnya sudah mau habis baterai. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke kesalahan kedua ya. Kesalahan berikutnya yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dha sukun adalah memantulkan suara dha ketika sukun. Hah? Memantulkan gimana Bang? Oke, kalau untuk yang ini nanti inputnya kita sampaikan lagi. Saya kasih output bunyi yang salahnya dulu ya. Nih gini. Misalnya ini deh, yang ini ya. Yang ini ya. Quran surah Toha ayat ke-119. Ya, dha sukun di sini ya. Jangan sampai dibaca memantul macam ini teman-teman. La tadhama'u, la tadhama'u. Atau misalnya mudzalimuna, mudzalimuna. Kedengeran nggak ada bunyi ujung, ada bunyi vokal lagi setelah dha sukun. Mudza. Kedengeran nggak?
Kedengeran nggak? Nah, itu nggak boleh ada suara tambahan berupa mudho, mudho, mudholi. Nggak boleh. Lah kenapa sih sampai nggak boleh begitu? Emang apa sih alasannya? Alasannya ya, setiap huruf hijaiyah sudah punya kodratnya masing-masing. Nah, salah satu sifat dari huruf dho, ada nggak yang namanya kolkolah? Lihat nih, sifat-sifat huruf dho ada 5 nih. Dari poin 1 sampai dengan 5 ini, emang teman-teman lihat ada sifat yang namanya kolkolah? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Makanya jangan memantul. Ya. Nah, gitu. Yang punya sifat kolkolah, teman-teman sekalian, itu cuma 5 huruf. Sering kita kenal dengan susunan kalimat untuk belajarnya itu biar mudah apa? Baju di toko, bukan baju di yang lain. Di toko bajunya. Ba, jim, dal, to, kof, abe, aje, ade, alto, ako. Tuh. Ya. Huruf dho enggak termasuk di dalamnya, maka tak boleh dia memantul. Pertanyaannya, kenapa huruf dho tanpa sadar seringkali kita lafalkan memantul? Pengen tahu nggak? Kenapa huruf-huruf yang nggak punya sifat kolkolah itu sering terkolkolahkan? Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Pengen ya? Gini. Perhatikan nih kalimat ini. Huruf kolkolah, huruf yang nggak punya sifat kolkolah bisa kolkolah karena si makhraj huruf tersebut, dengarkan baik-baik, si makhraj huruf tersebut itu belum selesai sifatnya, sudah dilepas. Sehingga ketika proses melepas dengan makhraj huruf tersebut, sedangkan ketika proses melepas huruf tersebut teman-teman belum langsung melafalkan huruf berikutnya, itulah ketika proses melepas keluar ada bunyi pantulan. Contoh, liul, liul, kan lepas tuh. Maka ya jangan sampai lepas ya makhraj huruf dho-nya. Caranya gimana? Tempelin terus sampai teman-teman menunaikan sifat dari huruf dho. Salah satu sifat dari huruf dho itu apa? Ya, lihat di poin kedua. Nama sifatnya adalah rokhawah. Rokhawah itu apa? Rokhawah itu artinya mengalir suara. Ya. Jadi bukan dipantulkan. Makanya ketika teman-teman nempelin ujung lidah itu ke ujung gigi jari atas, dirasakan dulu aliran suaranya mengalir. Ketika sudah mengalir, lepas makhrajnya langsung melafalkan huruf berikutnya. Ya. Oke, coba ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik teman-teman. Nih, ya. Sehingga dibacanya liyulhirahu. Nih, saya contohkan. Ya. Liyulhirahu. Liyulhi. Ya, jadi ketika makhrajnya dilepas, ditarik, ya, hi-nya masuk langsung. Liyulhi. Jangan liyulhi. Jangan dibiarkan dulu lepas. Sampai sini bisa difahami nggak teman-teman? Sok pelan-pelan saja. Ya. Pelan-pelan aja. Kalau ada komen-komen yang tidak terjawab, mohon maaf ya. Bukan tidak dijawab, tapi tidak terjawab teman-teman. Izin, mata saya cuma 2. Mulut saya cuma 1, telinga saya nggak 3. Ya, fokus saya harus terpecah antara menjawab komen beberapa dengan penjelasan materi. Belum lagi ketika sesi menawarkan buku. Wow, ya izin ya. Oke, kecuali saya terbuat dari AI, ya, mata saya ada 100, mulut saya ada 50, tangan saya ada 1 juta, ya, saya balas semuanya. Tapi saya bukan robot, ya. Gitu, lanjut. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke, lanjutkan lagi ya. Nah, jadi itu caranya dan kenapa huruf yang tidak punya kolkolah bisa memantul, dan itu juga caranya kita yang bisa kita upayakan agar dia tidak memantul. Ya. Oke, sip. Ya. Sampai sini paham? Coba kita pastikan dulu teman-teman paham. Sampai sini paham, teman-teman? Sampai sini paham atau tidak? Oke, saya sampai lupa ya tadi sebelum kita mulai ya.
teman-teman, ini kalau 1.700 orang yang memandang nih, bergerak bersama, yang lagi santai aja ya. 1.700 orang yang diantaranya mungkin ada yang lagi santai, kalau bergerak bersama untuk tap-tap layar tanpa henti, nggak perlu kenceng-kenceng, tapi istiqomah sambil nonton sambil fokus begini. Itu powerful banget. Pasti akan tersebar lebih luar biasa lagi. Saya lupa juga ngingetin, tadi sebelum mulai harusnya teman-teman share dulu yang belum share. Di pojok kanan bawah ada tanda panah nih, diklik sekali, lalu nanti kalau keluar tulisan posting ulang, diklik di bagian posting ulangnya. Nah gitu ya. Maafin saya ngeganggu ya. Saya lupa tadi. Karena kalau kayak gitu takutnya kena peringatan dari TikTok. Oke, lanjut. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Terima kasih yang sudah bantu share. Terima kasih yang sudah bantu tap-tap layar. Allah tidak pernah tidur. Semoga bentuk kebaikan teman-teman Allah lipat gandakan menjadi bentuk amal soleh dan pahala yang luar biasa. Ya. Oke, lanjut lagi. Jadi jangan sampai memantul. Sekarang saya akan coba saya akan coba kuis ya. Perhatikan, fokus kita belum beranjak, masih dari huruf dha sukun. Namun sekarang clue-nya adalah jangan sampai ada pantulan di huruf dha sukunnya. Oke, sip. Mana kira-kira bacaan dha sukun yang lebih tepat? Ya, yang A atau yang B? Yang A yulhiru, yang B yulhiru. Nah, kira-kira mana huruf dha yang lebih tepat? Ya, yang A kah atau yang B kah teman-teman sekalian? Tuh, kita lihat ya, jawaban di kolom komentar sudah serempak dan kompak ya, menjawabnya yang A. Sip, berarti teman-teman sudah bisa membedakan kan ya. Yang A itu lebih tepat, yang B itu kurang tepat. Karena apa? Karena dha sukunnya ada bunyi pantulan. Yudhiru, harusnya dialirkan aja suaranya tanpa ada bunyi vokal lagi setelah dha sukun. Yudhiru. Nah gitu. Jadi nggak ada bunyi dha, yudho, nggak ada begitunya. Ya. Oke, jadi saya simpulkan dominan di antara teman-teman insya Allah sudah paham ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Jadi poin 1 sudah, dha sukun jangan tentukan jadi huruf dzal. Poin 2 juga sudah, jangan sampai memantulkan suara huruf dha sukunnya. Sekarang kita beranjak yang ketiga, terputus suara huruf dha-nya ketika sukun. Nah, ini banyak terjadi karena banyak orang menghindari kesalahan memantul dengan cara memutus suara dari huruf dha. Oke, ya. Menghindari kesalahan memantulnya bagus, tapi upaya dengan memutus itu ternyata jadi kesalahan yang berikutnya. Ya. Jadi jangan sampai gini teman-teman. Karena teman-teman takut mantul huruf dha-nya, al-lamu, jangan sampai dibaca al-lamu. Jangan sampai bunyi dha sukunnya ini teman-teman baca dihentak, ditutup, diputus, ditahan. Tidak. Karena sudah kita ketahui salah satu sifat dari huruf dha itu tadi apa? Nama sifatnya adalah rokhawah. Sifat dari huruf dha dari segi suara itu rokhawah, mengalir suara. Karena kalau terhenti atau tertahan atau terputus, nama sifatnya bukan rokhawah harusnya, tapi namanya syiddah. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Paham ya? Jadi dha itu tidak boleh dibaca sekali lagi terputus suaranya. Bahkan untuk menghindari kesalahan memantul, iya, tapi bukan dengan cara membuat kesalahan yang baru, bukan. Ya, gitu. Jadi tetap dialirkan suaranya tanpa bunyi tambahan berupa pantulan. Contoh ya, misalnya lagi. Jadi nggak dibaca lamu, antara bunyi dengan bunyi la tidak boleh ada jeda hening berhenti dulu bunyi nya. Tapi bunyi nya ini diantar sampai menyongsong huruf berikutnya. Lamu. Paham? Jelas ya sahabatku sekalian ya. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah paham belum? Boleh coba bagi respon dulu di kolom komentar ya, sebelum kita pastikan teman-teman paham. Paham ya? Paham ya? Baik. Nah, sekarang saya coba pastikan lagi teman-teman sudah paham atau belum. Misalnya di kalimat ini deh. Ini ya. Nah, di
Quran surah Al-Anfal ayat ke-60. Ya. Manakah bacaan dha sukun yang tepat? Ya, konsentrasi. Oke, perhatikan. Yang A atau yang B? Yang A. La lamuna. Yang B. La lamuna. Yang A atau yang B? Nah, dominan sudah tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya. Kenapa yang A salah? Karena teman-teman sudah dapat info dulu, belajar juga teorinya, dibunyikan teori yang benernya gimana, yang salahnya gimana, sehingga bacaan teman-teman sudah pemahaman teman-teman sudah tepat jawabannya. Yang A itu salah karena apa? Karena dia terputus bunyinya. Karena dia terputus bunyinya, nggak boleh tertahan. Nah itu kan terhenti tuh. Pastikan dia bunyi nya ini mengalir. Lamuna. Gitu. Ya. Alhamdulillah ya. Oke. Satu lagi teman-teman, yaitu ya sisanya adalah pastikan kadar tebalnya maksimal, jangan sampai kurang tebal. Misalnya L ya, harusnya L, jangan cuman L, tapi L lamu. Nah, biasanya ini kesalahan ini tuh buat teman-teman yang sudah melafalkan dha dengan tepat tapi masih ragu-ragu biasanya. Jadi bacaannya tuh enggak jadi huruf dzal, enggak betul-betul tipis, tapi dia kurang tebal aja. Ya, tebalkan dengan maksimal. Jadi betul-betul diangkat pangkal lidahnya. Gitu ya. Nah, jadi itu aja sih dha sukun ya. 4 kesalahan. Saya pengen nambahin sedikit deh. Ya. Paling nambahnya sedikit itu ketika teman-teman melafalkan dha. Nah, misalnya di sini ya. Ketika teman-teman melafalkan dha sukun ini, jangan sampai ingat tebalnya huruf tebal itu bukan bertumpu pada mulut yang ditutup atau dimonyongkan. Ingat ya, itu sudah jadi kaidah awal tuh ketika melafalkan huruf tebal. Ya, huruf tebal itu tebal karena mengangkat bagian pangkal lidah. Ya, mengangkat bagian pangkal lidah. Nah, jadi ketika teman-teman melafalkan dha sukun, jangan sampai dibaca begini. Izin ya, jangan sampai dibaca mauluman. Lihat mulut saya ketika melafalkan dha. Mauluman. Enggak perlu dimuncungkan, ditutup-tutup begitu. Biasa aja. Fokus di makhraj dan tebal tipis. Ya. Mauluman. Bukan mau. Nah, jangan dimonyong-monyongkan ya. Jangan dimuncung-muncungkan. Tapi suka spontan menciutkan bibir atas, jangan. Spontan itu karena sudah terbiasa. Ya, tidak semuanya spontan itu uhuy. Ya, itu mah acara lama ya, acara lawas tuh ya. Jadi tidak semua spontan itu uhuy ya. Kalau spontannya salah jangan dilakukan. Ya, gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi jangan dimunculkan karena itu bukan kaidah dari huruf dha. Huruf tebal nggak pakai monyong-monyong. Tidak boleh tidak boleh monyong ketika melafalkan huruf tebal. Tidak ada bibir monyong-monyong di antara kita ketika melafalkan huruf tebal. Karena huruf tebal tak ada hubungannya dengan monyong. Ya, oke gitu. Jadi tidak selamanya yang spontan itu uhuy ya. Oke. Sip, lanjut lagi teman-teman sekalian. Masih semangat? Sip. Jadi itu ya, setidaknya 4 kesalahan dari huruf dha sukun. Ya. Oke. Itu. Sekarang kita coba baca ya. Nah, perhatikan di kalimat ini teman-teman. Sekarang konsepnya saya talaki, teman-teman jawab. Ingat-ingat tadi kesalahannya ada 4 tadi ya yang sudah kita bahas ya. Sekarang konsep kuisnya
Saya ceritanya adalah seorang tolib, seorang murid, pelajar yang talaki kepada seorang guru dan gurunya adalah teman-teman. Tapi sekarang saya sebagai murid minta tolong untuk diperhatikan huruf dha sukun. Kalau bacaan dha sukun saya salah, komen tolong salah di kolom komentar. Kalau bacaannya benar, boleh komen benar. Ya. Oke, sip. Fokusnya di dha sukun. Kalau bacaan saya salah, boleh komen salah ya. Kita mulai. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. Semoga saya nggak salah nih bacanya. Ya Allah, sekarang sudah pada berani nyalahin saya ya Allah. Pada komen salah ya Allah. Oke, baik, Masya Allah ya. Apa salahnya? Kenapa bacaan saya disebut salah? Kenapa dha sukun saya salah? Wa annaka la tadhamma'u fiha. Mantul. Bacaan saya mantul. Mantap betul maksudnya. Atau gimana? Mantul mantap betul. Kan mantul itu mantap betul. Mantul, mantap betul. Ya. Karena memantul atau yang jelas ada pantulan. Ada pantulan. Oke. Baik, memantul ya. Kirain saya mantul mantap betul. Salah. Dha sukun tadi saya mantul. Oke, tadi saya baca gini ya. La tadhama'u. Huruf dha sukun nggak boleh mantul ya, karena dia nggak punya sifat qalqalah. Oke, berarti kita coba perbaiki ya. Berarti dibacanya seharusnya wa annaka la tadhama'u fiha wa la tadha. Gitu. Jadi tadi kesalahannya memantul. Ada di buku tadi ya, di poin kedua sudah kita bahas. Sekarang kita praktek, tadi saya salah ya, karena memantul dha sukunnya. Boleh saya minta tolong dikoreksi lagi, boleh nggak? Boleh nggak? Bacaan saya masih banyak salah tuh. Tadi saya disalahin sama teman-teman kan? Nah, lanjut ya. Boleh ya? Oke, kita ulang. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Kalau bacaan saya salah, komen salah. Kalau benar, komen benar. Semoga sekarang saya tidak salah lagi. Salah terus perasaan saya kalau talaki ke teman-teman ya nih. Oke, kita mulai. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dha sukunnya gimana? Yang sekarang udah benar atau salah? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala. Nih ada yang komen benar, ada yang komen salah. Tuh, ada yang komen benar, ada yang komen salah. Ini yakin benar ini? Yang saya baca tadi benar? Yang ini seriusan ini? Kalau benar saya seneng nih. Yakin benar atau salah? Ini yang jawab benar dominan loh teman-teman. Ini yang jawab benar dominan loh. Berarti saya benar nih. Lihat, yang jawab benar dominan loh ini. Coba sekarang ya. Sekarang mode pertanyaannya saya ganti, bukan salah benar. Bacaan yang tadi teman-teman anggap benar, kita simpan di pilihan A ya. Sekarang ada pilihan A yang tadi kita baca, kita simpan di pilihan A nih. Sekarang saya siapkan pelafalan sandingannya untuk diperhatikan di pelafalan B. Yang tadi yang A yang kata teman-teman benar, itu yang ini. Yang A, yang tadi ya. Fala yuzhiru. Sekarang yang B. Fala yuzhiru. Mana yang benar? Kalau yang tadi yang benar berarti harusnya A dong. Coba sekarang yang ini. Mana yang benar? Yang A atau yang B? Fala, yang A fala yuzhiru. Dengan yang B fala yuzhiru. Ayo. Lah, kenapa pindah jawabannya jadi B? Katanya yang tadi A benar. Tapi kenapa ketika saya siapkan pembandingnya, kenapa pindah jawaban? Halo? Katanya tadi A benar. Yang A katanya benar tadi. Kenapa saya bikin pembandingnya langsung pindah ke B? Jadi yang tadi benar atau salah?
Jadi yang tadi benar atau salah? Ini pindah ke B loh. Ya. Oke. Oke, jadi bacaan yang tadi itu yang kita simpan di A itu adalah bacaan yang salah. Coba ya, ada yang nggak bedanya apa? Kenapa yang A yang tadi itu bacaannya salah? Nih, yang A tadi bacaannya begini, salah nih. Harusnya jawabannya bukan benar. Fala yudhiru, fala yudhiru. Karena apa? Karena yang jawab monyong alasannya salah. Ya. Oke, apa lagi? Yang jawab mantul alasannya salah. Yang tepat lihat dominan karena dibaca tipis huruf lo-nya alias berubah jadi huruf zal. Berubah jadi huruf zal itu alasannya, teman-teman. Ya, jadi bacaan yang zal tadi salah, jawabannya satu, berubah huruf jadi zal, nggak diangkat pangkal lidahnya. Ya, makanya kenapa teman-teman di buku kita itu belajarnya langsung nih membandingkan bunyi salah dan bunyi benar. Karena kalau cuma langsung satu pelafalan, teman-teman masih suka salah kan? Karena apa? Karena nggak ada pembanding. Makanya konsep di buku kita itu, ya ini tuh kita buat dalam bentuk video itu kenapa? Bunyi salah bunyi benar dicontohkan. Biar teman-teman peka pendengarannya. Ya. Gitu. Teman-teman, itu hikmahnya. Kenapa saya bikin buku ini tuh begitu. Ya. Gitu. Oke, harus fokus betul ya. Paham ya? Jadi tadi jawabannya bacaan yang saya contohkan itu salah. Oke, jadi bacaan yang tepat adalah kita coba baca alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Ya. Paham ya? Harus fokus teman-teman ya. Lanjut gak? Lanjutin gak pembelajarannya? Lanjut. Oke, boleh. Kita lanjutkan ya. Sip. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Ini ayatnya panjang deh. Jangan yang panjang-panjang. Saya capek nafasnya. Yang ini aja ya. Quran Surah An-Nisa. Penggalan Quran Surah An-Nisa ayat 63. Perhatikan pada huruf dha sukun yang ini. Saya pengen talaki lagi ke teman-teman. Tapi yang mentalaki harus benar jawabannya. Kalau teman-teman bilang tadi bacaan saya benar, itu harus dipertanyakan gurunya seperti apa, ya, membenarkan bacaan yang salah, ya. Oke, yuk. Kita mulai ya. Bismillah. Ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idh hum wa qul lahum. Gimana dha sukunnya? Salah atau benar? Ya, dha-nya sudah tebal loh itu. Kan tadi kesalahan dha yang tadi di sini kurang tebal. Dha saya di sini insya Allah udah tebal loh. Tapi kenapa teman-teman tetap bilang saya salah? Saya jadi bingung, saya jadi serba salah jadinya ini. Setiap baca dikoreksi salah terus. Udah saya nggak mau belajar. Nah, jangan ya. Ini saya ingin menunjukkan setiap kita itu punya prosesnya masing-masing. Bukan masalah kita benar atau salah sekarang, tapi masalah kita mau istiqomah atau enggak dalam belajar. Bacaan tadi salah karena dha sukunnya terhenti, tertahan, terputus. Nggak boleh ya. Bunyi dha sukunnya nggak boleh ada jeda hening antara bunyi al dengan bunyi hu. Kenapa? Karena dha punya sifat mengalir suara. Tadi saya baca terputus dha-nya sahabatku. Wa'il ada jeda dulu di situ, enggak boleh. Kenapa ada jeda? Biasanya karena takut memantul. Ya. Sehingga bacaan yang insya Allah lebih tepat adalah ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum. Begitu ya. Paham ya?
Tuh, dha sukun sudah kita pelajari. Nanggung, lanjut nggak nih ke dha tasydid? Lanjut, lanjut sedikit lagi ya. Oke, dha tasydid ini sebenarnya sama, hampir sama kesalahannya dengan dha harokat. Sama, cuman tetap teman-teman harus kenal bunyi. Ya, harus kenal bunyi. Saya izin langsung percepat sedikit, kita langsung kenalkan bunyi karena informasi awalnya maklumatnya sama kayak dha harokat dan dha sukun, beberapa di antaranya. Cuman teman-teman harus kenal bunyi. Oke, sip. Yang udah punya buku dibuka halaman 92. Semoga nggak bosan kita mengulang buku-buku bahasan di buku ini ya. Semoga tak bosan ya. Ya, gitu. Oke, perhatikan. Dha bertasydid. Tasydid itu ya kita baca harus lebih kuat. Karena dia seperti seolah ada dua huruf kan. Yang pertama sukun, yang kedua harokat. Ya, tanda tasydid itu seperti ini. Ya, gambar burung rebahan di atas huruf atau gambar burung terbalik di atas huruf. Ya, teman-teman sahabat-sahabat sekalian ya. Oke. Nah, sekarang ya, kesalahan dha bertasydid sebenarnya serupa dengan dha harokat, tapi kita tetap akan bunyikan bunyi contoh salah dan benarnya. Biar teman-teman kenal dengan bunyinya. Oke, sip. Perhatikan misalnya di sini. Ya. Jangan sampai dibaca misalnya khususnya ketika berharokat kasroh dan dhammah, huruf dha itu seringkali tertukar dengan huruf dzal. Ingat, kenapa bisa ketukar sama dzal? Karena dibaca tipis dha-nya. Kenapa bisa tipis? Karena kurang terangkat bagian pangkal lidahnya. Nah, gitu kan ya? Nah, maka saya contohkan di sini. Ya, Quran surah Al-Qasas ayat ke-24. Ini dha-nya tebel, tasydid tapi harokatnya kasroh. Jangan sampai jadi dzal. Contoh ila dzilli ya. Nggak boleh. Ila dzilli. Tapi seharusnya ila dzilli. Perbedaannya dari pangkal lidahnya terangkat atau tidak. Angkat ya, jangan males. Belum bisa, nggak apa-apa, tapi latihan terus ya. Nah, gitu. Gitu. Coba teman-teman, tolong jawab ya. Nih, di kalimat ini. Quran surah Ibrahim ayat 1. Dha tasydid mana yang tepat? Cluenya jangan sampai berubah tipis jadi huruf dzal. Konsentrasi. Kita mulai. Ya. Yang A atau yang B? Yang A minadz-zulumati. Yang B minadz-zulumati. Mana dha tasydid yang proporsional bunyinya? Yang A kah atau yang B kah? Nah, coba. Kita lihat ternyata jawaban yang paling tepat adalah yang B. Dan dominan teman-teman di kolom komentar, lihat di sini terbanyak dikirim nih yang saya tunjuk, ada tulisan terbanyak dikirim yang apa? Yang A atau yang B? Yang B kan? Nah, berarti teman-teman memang masih kenal karena tadi sudah maklumatnya sudah kita bahas di huruf harokat bunyi ini. Cuman sekarang dalam keadaan tasydid tetap kita kenalkan. Nah, itu masih membekas memori itu teman-teman. Bagus. Sip ya, paham ya? Satu lagi. Yang ini deh, yang ini deh. Nih, yang ini mana yang tepat? Yang A atau yang B? Cluenya masih sama, dha-nya jangan berubah jadi huruf dzal. Yang A, wa may yu'azzim. Yang B, wa may yu'azzim. Mana huruf dha yang tepat? Yang A kah? Yang B kah? Ya, Masya Allah. Lihat di kolom komentar. Paling banyak menjawab yang A atau yang B? Yang A, teman-teman sekalian. Masya Allah pada pinter begini ya. Pada aktif luar biasa deh. Masya Allah ya. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jelas ya. Oke. Nah, ngerti, mendengar tapi tidak bisa mengucapkan. Jangan bilang tidak bisa bunda. Jangan membuat tembok sendiri untuk bunda sendiri. Kata-kata tidak bisa itu adalah kata-kata afirmasi yang sangat tidak baik. Tidak bisa. Membuat tembok sendiri untuk teman-teman sendiri. Coba cari kata-kata yang lebih afirmasinya lebih bagus. Coba, jangan tidak bisa bunda. Tapi apa? Belum bisa. Kalau belum bisa itu akan bisa. Kalau tidak bisa ya sudah tidak.
Itu afirmasi tuh sugesti teman-teman, jadi afirmasi itu doa teman-teman sekalian. Jangan bilang tidak bisa. Pakai kata-kata yang mungkin lebih indah. Apa? Belum bisa. Belum bisa akan bisa. Kapan waktunya gimana Allah. Ya. Oke. Sip. Nah, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Dominan teman-teman sudah tepat ya. Oke, tinggal dilatih secara berulang ya. Baca, dilatih di rumah, talaikan kepada guru. Kalau masih salah ketika bertalaki dengan guru-gurunya, ulang lagi. Bang, kalau nggak bisa-bisa gimana ini? Saya udah umur segini 60 70 tahun belum bisa-bisa. Tapi udah ikhtiar. Udah, ya udah. Yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah itu ikhtiar kita, berikhtiar atau tidak. Bukan masalah hasil. Kenapa hasil tidak dipertanggungjawabkan? Hasil itu Allah yang nitipin, bukan karena kehebatan kita. Jadi kalau teman-teman yakin hasil itu di tangan Allah, bukan karena ikhtiar kita, gak akan ada rasa kecewa yang berlebihan, gak akan ada rasa sombong, gak akan ada. Kenapa? Karena kita yakin kita bisa, gak akan sombong. Kita mendapatkan hasil yang kita mau karena Allah yang ngasih izin. Kita belum bisa, mungkin Allah sudah mempersiapkan yang terbaik. Itu. Ya. Oke, sip. Jadi kita bukan belajar ngaji aja, tapi kita belajar berhusnudzon kepada Allah. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah jadi jangan sampai vo-nya dibaca jadi huruf dzal. Paham? Ya. Sama nih poin kedua juga, jangan sampai udah tebal tapi kurang tebal. Itu tinggal ditebalkan aja. Poin kedua ya. Nah poin ketiga. Sama nih kayak lo berharokat persis. Jangan sampai teman-teman pengen membunyikan kadar tebal huruf vo, tapi teman-teman poin ketiga nih kurang tersempurnakan vokal i ketika vo tasdidnya dapat harokatnya harokat baris bawah yaitu kasroh. Contohnya gini, kasroh ya. Ini saya ulang lagi ya nih. Nah misalnya teman-teman baca begini. Ila willi. Jadi si kasroh dho-nya tuh nggak jelas. Dapat tebelnya, tapi nggak dapat kasrohnya. Ila wil. Mana i-nya coba di situ? Kedengeran nggak i-nya? Samar-samar i-nya. I-nya jelas di sini, li-nya jelas. Tapi ketika nebelin huruf tebel, i-nya jadi samar. Ila willi. Enggak, jelaskan. Ila willi. Bukan ila willi. Paham sampai sini? Para calon penghuni surga, sahabat-sahabatku ya. Gitu. Gimana Bang biar bisa menyempurnakan harokat kasroh? Ya. Gini, ya, harokat kasroh itu punya titik sempurnanya. Namanya setiap harokat itu punya namanya itmamul harokat. Kesempurnaan harokat biar apa? Kesempurnaan harokat ini biar kita pelajari, biar ngaji kita artikulasinya, kejelasan a-i-u-nya, vokalnya jelas. Sehingga ngaji kita nggak seperti orang yang sedang bergumam. Tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Contoh, pernah dengar nggak yang ngaji seperti ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu gak jelas artikulasinya, a-i-u-nya gak disempurnakan. Sama kayak ini. Dan ini contoh huruf berharokat kasroh tebal, sering dibaca gak jelas itu sering kali terjadi. Urgensinya di surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7 pada huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan sekelas imam pun saya dengar ya. Bahkan di sholat Jumat itu saya sempat dengar. Ini bukan berarti saya merasa lebih baik, tapi karena Allah sudah amanahkan, itu saya mendengarkan tuh jadi kayak, oh ini kedengeran aja. Ihdinas sirata sli. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata, bukan sirata. Nah, sli. Ya.
Oke. Ustadz sampai pukul berapa? Pukul kali ya. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 9-an kayaknya. Belajar kita pagi ini. Ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Nah, jadi jelaskan bunyi vokal I-nya ya. Paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini teman-teman? Kalau misalnya sudah paham, saya akan kuis untuk memastikan teman-teman sudah lebih mengenal, ya. Ya, nggak akan benar prakteknya kalau nggak kenal, teman-teman, ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya sudah kenal, praktekannya di sini deh. Ya. Quran surah Fatir ayat ke-21. Fokus pada dha tasydid, harokatnya kasroh, cluenya apa? Vokal I-nya tolong perhatikan kasrohnya ya. Nah, perhatikan, ya. Mana bacaan dha yang tepat? Yang A kah? Atau yang B kah? Kita mulai. Yang A. Walawillu. Yang B. Walawillu. Walawillu. Yang A. Walawil. Yang B. Walawil. Nah, mana tuh? Yang A kah? Atau yang B kah? Oh ya, pada semangat di kolom komentar ini menjawab. Yang tepat adalah yang A, B. Nah, ya dominan di sini yang saya tunjuk terbanyak dikirim. Lihat nih betul pulpen saya. Apa yang terbanyak dikirim? Yang B. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Walawi. Nah, bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara merendahkan rahang bawah kita dan mengangkat bagian tengah lidah kita ke arah langit-langit agar vokal I-nya jelas. Paham? Walawil. Bukan walawil. Nah, bukan. Ya. Oke. Nah, itu satu lagi. Ketika dha bertasydidnya, sekarang ketika harokatnya fathah. Kalau tadi kasroh gak jelas vokal I. Nah, ketika fathah, dha tasydid ini sama nih, kayak dha berharokat. Dilafalkan dengan memonyongkan bibir, memonyongkan mulut, memuncungkan mulut, mencucuk bibirnya. Jangan. Ya. Bang, kan huruf dha itu ketika berharokat fathah, ya, kan dia huruf tebal. Huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah, itu bunyi vokalnya vokal A yang gemuk, Bang. Vokal A yang gemuk. Atau sering kita dengar seperti vokal O, Bang. Maka pasti dong, vokal O itu pasti harus monyong dong. Ya. Tazidillimina. Ingat konsep awal. Ya, huruf tebal itu, dha itu kan huruf tebal ya. Huruf tebal itu tak bertumpu pada bibir. Ingat, huruf tebal itu bertumpu pada apa sifatnya? Nih, huruf dha ya, itu huruf yang tafkhim. Tafkhim itu dibaca dengan suara yang tebal. Tebalnya itu bukan dengan memonyongkan mulut, tapi dengan mengangkat bagian pangkal lidah. Nah, nama sifatnya apa? Isti'la, terangkat pangkal lidah. Ya, maka Maka dha di sini ya, bukan dibaca muncung mulutnya, tapi angkat pangkal lidah. Tar dulu, mulutnya gimana? Belum dibahas. Oh, mulutnya mau tahu gimana? Mulutnya teman-teman lihat harokatnya. Kalau harokatnya fathah, ini fathahnya tegak, Bang. Ya berarti 2 harokat kan, tapi ini fathah, ya. Nah, berarti kalau fathah, ya, kalau tadi cara menyempurnakan harokat kasroh merendahkan rahang bawah, mengangkat tengah lidah. Nah, kalau harokat fathah dengan cara fathah artinya apa? Fathah. Yo, saya ulang lagi. Fathah artinya apa? Fathah artinya kan membuka. Betul, membuka ya. Nah, dibuka kan, terbuka kan. Nah, maka caranya buka mulutnya. Wal maftuhu bil fathhi fahami. Ya. Jadi mulutnya dibuka untuk menyempurnakan harokat fathah, untuk menebalkan angkat pangkal lidah. Itu cara melafalkan huruf tebal. Sehingga prakteknya, nih, saya contohkan.
Jadi dibacanya tazidil wo. Lihat nampak samping, tazidil wo. Bukan tazidil wo. Enggak begitu. Tapi tazidil wo. Tebalnya tuh wo. Itu pangkal lidah naik, Bunda, bukan monyong. Mulut cukup dibuka. Ya. Paham sampai sini? Jadi apa? Jangan ada lagi bibir-bibir monyong di antara kita ketika kita melafalkan huruf tebal, ya. Oke. Paham nggak sampai sini? Tuh, pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit ya. Coba sekarang saya butuh memastikan teman-teman paham. Nih. Ya. Di kalimat ini, ya, mana dha bertasydid yang lebih tepat? Clue-nya apa? Perhatikan keadaan mulutnya, keadaan bibirnya. Oke? Yang betul yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, talawwa. Yang B, talawwa. Yang betul yang mana? Yang A kah atau yang B kah, teman-teman sekalian? Kita lihat jawaban terbanyak, jeng jeng jeng, di kolom komentar. Jeng 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 jeng. Ternyata jawaban yang tepat adalah yang A. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Teman-teman pada pinter karena sudah kenal dengan bunyi. Tinggal banyakin praktek ya. Nah, gitu. Jadi yang tepat adalah yang A, karena yang B talawwo. Harusnya talawwo, wo. Dibuka mulutnya, bukan dimonyongin mulutnya. Lanjut nggak? Nih dha harokat kita dha tasydid kita akan coba kuis ya yang berikutnya. Kuis yang sesungguhnya. Oke? Baik. Baik. Saya akan coba di sini ya. Di kalimat ini ya. Sekarang kita pilihan ganda, tapi bukan ganda sih. Ada 4 pilihan. Wah, ya. Dari A, B, C, D. Ya, mana dha yang lebih tepat? Fokus pada bunyi, perhatikan pelafalan saya di sini. Oke? Yang A, yang B, yang C, yang D. Oke? Ya. Gitu. Kita mulai. Ya, Ustadz kita pintar kurang yang baca Ustadz. Mungkin kalau kita yang baca ya nanti ada sesi talaki tapi nggak sekarang. Kita dulu sudah lama sesi talaki Bunda. Sekarang saya lagi pengen mode tidak talaki dulu. Ya. Oke, karena kalau talaki di antara 2000 orang yang saya naikin biasanya cuma berapa? Cuma 2 orang, Bun. Ya kenapa? Kalau talaki sama kita 1 orang itu bisa 1 jam. Ya. Sekarang saya belum pengen sesi talaki. Sesi talakinya nanti ada waktunya. Biar ada variasi dalam belajar. Kalau betul-betul saya pengen talaki, nanti ikut kelas saya aja kalau sudah ada kelasnya. Sedang kita siapkan kurikulum dan guru-gurunya. Guru-guru yang maksimal dan terbaik buat teman-teman. Ya. Oke. Sip. Kita mulai. Mana yang tepat teman-teman? Yang A, yang B, yang C, yang D. Kita mulai. Ya, yang A. Waladzillu. Yang B. Waladzillu. Yang C. Waladzillu. Yang D. Waladzillu. Nah, ayo. Jawabannya macam-macam ini. Halo, yang mana yang betul? Saya ulang lagi. Ini jawabannya. Allahu Akbar. Oke, bingung kan? Saya ulang. Stop dulu jawab. Saya ulang. Ini jawab dominan, jawab D nih. Saya kunci baik-baik jawabannya dominan D. Tapi sekarang saya coba ulang lagi. Pilihannya masih sama. Kalimatnya sama. Coba dengarkan baik-baik. Bukan cuma dengar tapi lihat pelafalan saya.
Yang A, yang B, yang C, yang D. Yang A, waladzillu. Yang B, waladzillu. Yang C, waladzillu. Yang D, waladzillu. Ayo, ayo yang mana? Lah, beda jawaban. Tadi dominan D. Sekarang C. Gimana teman-teman ini teh? Tidak kuat pendiriannya. Tadi D, sekarang C. Gimana sebenarnya ini jawabannya ini? Ya, pindah-pindah ini. Saya ulang lagi, pindah lagi nanti jawabannya nih. Ya. Jawaban yang tepat adalah yang C, yang sekarang. Kenapa? Atuh tadi teman-teman jawab D, ya dominannya. Ya, saya bahas boleh. Kita bahas bukan cuman bunyi benar. Kita cari tahu kenapa A, B, dan D salah. Ya, biar beralasan jawabannya dan kuat pemahamannya. Kita bahas. Ya. Nih, yang A itu salah. Yang A itu salah. Kenapa? Boleh jawab? Teman-teman yang jawab atuh. Saya pengen tahu kenapa yang A teman-teman gak pilih. Yang A salah karena apa? Nah, yang A salah ya karena poin 4 dilafalkan memonyongkan bibir. Nah, tadi yang A itu saya baca, kalau teman-teman saya baca begini. Waladzillu. Waladzillu. Nah, tidak ada hubungannya tebal dengan memuncungkan mulut. Ya. Terus yang B salah kenapa? Jawab. Ayo aktif. Kenapa yang B salah? Yang B salah karena dho-nya tipis. Emang kalau dho tipis kenapa? Dho yang B salah karena tipis. Waladzillu. Kalau tipis emang kenapa? Kalau tipis kenapa? Kalau tipis kenapa? Berubah jadi huruf dzal. Nah, itu beralasan dengan kuat. Masya Allah, alasannya kuat. Ya, dho yang tadi kita baca yang di B itu salahnya besar bahkan karena bukan hanya sekedar tipis tapi berubah menjadi dzal. Waladzi, harusnya waladzi. Ya, oke bagus. Yang D kenapa salah? Yang D udah tebel. Tapi kenapa nggak dipilih? Nih yang D. Waladzillu. Karena vokal I-nya tidak jelas. Ya, berubah kayak condong I-nya kayak vokal E. Apa? Itmamul harokat kasrohnya tetot. Teman-teman cuman fokus ke dho-nya doang. Cuman fokus ke ketebalnya aja. Kasrohnya dianaktirikan. Kasrohnya diabaikan. Kasrohnya dianggap sebelah mata. Jangan. Kasroh ini bagian dari dho di sini. Jangan cuman tebalnya doang. Kasrohnya maksimalkan. Ya. Paham? Jelas sampai sini? Nah, jadi jangan sampai dibaca waladzi. Jadi yang tepat yang mana? Yang C. Dho-nya tebal, ya, nggak ada monyong di antara kita, ya, vokal I-nya jelas. Paham? Makanya yang C. Kenapa tuh di awal teman-teman tadi jawabnya D? Padahal pilihannya sama. Nah, makanya kalau teman-teman nggak fokus, bunyi C dan D itu hampir sama. Kalau C, bunyi vokalnya lebih jelas nih, vokal I-nya. Waladzil. Kalau yang D, waladzil. Yang C, waladzil. Beda nggak? Kalau cuma sekilas kedengarannya sama, maka perlu fokus. Ya. Dan saya yakin kalau teman-teman baca Quran, menerapkan ilmu tajwid, bukan cuma hukum tajwid, tapi dimulai dari tajwidul huruf, membenarkan setiap huruf bahkan sampai harokat. Baca Quran teman-teman ketika taman anti ngantuk-ngantuk. Kecuali teman-teman baca Qurannya jam 11 malam dan teman-teman belum tidur. Nah, itu baru mungkin ngantuk, ya. Tapi kalau teman-teman baca Qurannya dengan tajwid, fokus, khusyuk, nggak akan ngantuk, teman-teman. Selama ini teman-teman baca Quran cepet ngantuk. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu siapa? Karena nggak diperhatikan bacaan teman-teman, asal keluar.
asal khatam, asal beres, asal sampai. Sedangkan Allah berfirman, auzid alaihi warotilil Qur'ana tartila. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Tartil, bukan cuma nyari hatam. Hatamnya bagus, lanjutin. Tapi kualitasnya gimana? Jangan cuma kuantitas. Kualitas juga punya hak untuk ditunaikan karena itu perintah. Ya, gitu. Alhamdulillah. Oke, senang belajar seperti ini. Bahagia, bahagia, bahagia. Kita sudah dari 4 tahun lalu belajar huruf hijaiyah seperti ini dan menggunakan metode kita sendiri, gitu ya. Ada yang terbantu? Sekarang siapa yang ngerasa belajar huruf hijaiyah dengan metode ini seru ya? Boleh komen. Operator boleh siapkan.